Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jerry Setiawan dari Prodi Ekonomi Syariah akan mempraktekkan uji frekuensi data dan distribusi data. Baik, yang pertama kita harus memasukkan di name ini X1 sampai X14, dan setelah X14 diisi dengan total X. Selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan Y1 sampai Y14, dan setelah diisi dari Y1 sampai Y6, dan setelah itu di bawahnya Y6 itu diisi dengan total Y. Nah, baik, jadi seperti ini hasilnya jika setelah diisi dari X1 sampai total Y. Nah, selanjutnya di bagian desimal ini kita ganti 0 dari X1 sampai total Y yang terakhir. Setelah diganti 0 semua, kita lanjut pada bagian label. Di bagian label ini, di bagian total X kita isi dengan bonus. Sedangkan di total Y kita isi dengan motivasi kerja. Nah, jadi seperti ini jadinya. Di bagian di bagian total X kita isi dengan bonus. Sedangkan di bagian total Y kita isi dengan motivasi kerja. Lanjut ke bagian values. Kita tekan titik 3 das. Lalu value kita isi dengan 1. Lalu di labelnya kita isi dengan STS, lalu ADD. Lalu lanjut yang kedua kita isi dengan TS. Yang kedua isi dengan TS. Lalu yang ketiga kita isi dengan N. Yang keempat kita isi dengan kita hapus dulu. Yang di keempat kita isi dengan S. Terus yang terakhir yang kelima kita isi dengan SS. Lalu ADD, tekan OK. Nah, setelah jadi seperti ini, di ini kita salin, lalu kita ratakan semua sampai total Y. Baik, setelah kita copy semuanya, di bagian missing kita tetap dengan isiannya dengan non, dan yang di kolom tetap 8. Lalu di alik ini kita tetap isi dengan right. Yang kita ganti itu di measure, kita ganti dengan nominal. Jadi yang di bagian measure ini kita isi dengan nominal sampai yang total X dan total Y itu kita isi dengan scale. Jadi yang lainnya tuh tetap nominal, hanya yang beda itu yang total X sama total Y itu kita isi dengan scale. Nah, jadi sepertinya seperti ini. Yang di measure kita itu isi dengan nominal dari X1 sampai X14. Sedangkan total X-nya kita isi dengan scale. Dan lanjutnya yang Y1 sampai Y6 itu kita isi dengan nominal juga, kecuali yang total Y. Yang total Y kita isi dengan scale. Setelah itu, setelah semua sudah diselesaikan, lanjut ke kita buka ke tabel. Kita buka tabel, lalu kita salin. Kita salin ini semua, lalu kita pindahkan ke SPSS. Baik, jadi hasilnya seperti ini ketika sudah data yang ada di tabulasi data tadi kita pindahkan ke SPSS.
kita salin semua, lalu kita pindahkan ke sini. Baik, yang selanjutnya adalah ketika sudah dimasukkan semua, kita buka analyze. Lalu kita buka descriptive statistik. Lalu kita masuk ke frekuensi. Lalu kita masukkan X1 sampai total X ke variabel. Kita masukkan. Nah, jadi seperti ini, kita masukkan semua X1 sampai bonus total X atau total X-nya itu sendiri. Lalu kita pencet statistik median kita centang, lalu std deviation, minimum, maksimum, sama rank. Lalu kita klik continue, lalu oke. Nah, jadi ini adalah hasil uji frekuensinya, teman-teman. Hasilnya keluar semua untuk uji frekuensinya. Baik, untuk selanjutnya kita yang nilai uji frekuensi yang Y, kita lanjut buka analyze, descriptive station, lalu frekuensi, kita reset, lalu kita pindahkan yang Y sampai total Y ke variabel. Nah, kita copy, lalu kita pindahkan ke variabel, lalu kita mencet statistik, kita centang yang median, lalu std deviation, minimum, maksimum, sama range. Lalu ketik continue, lalu oke. Jadi ini uji frekuensi untuk yang Y. Baik, kita lanjut untuk yang selanjutnya, yaitu uji distribusi. Kita buka descriptive statistik, lalu kita buka deskriptif. Kita salin dari X1 sampai X14, kita pindahkan ke variabel tanpa total X-nya. Baik, setelah kita salin dari X1 sampai X14-nya, lalu kita tekan oke. Lalu kita temukan hasil deskriptifnya, hasil distribusinya, hasil frekuensi dan deskriptif. Lalu kembali ke tabel yang sebelumnya, kita pencet analyze, kita lanjutkan untuk yang Y, analyze, lalu pencet deskriptif, lalu kita reset dulu, lalu kita pindahkan yang Y1 sampai Y6 ke variabel, lalu tekan OK. Setelah kita selesai pindahkan dari Y1 sampai Y6 nya, lalu kita tekan OK, dan keluarlah hasilnya. Jadi mungkin itu saja dari untuk uji tes frekuensi dan uji deskriptif statistik. Baik, untuk yang selanjutnya sama seperti uji frekuensi, kita uji dulu dari name ini dari X1 sampai total Y dulu. Baik, kita isi dulu. Baik, setelah kita masukkan dari X1 sampai total Y nya sama seperti uji frekuensi sebelumnya. Yang desimal ini kita ganti dengan 0, dan juga yang measure ini kita ganti dengan nominal. Yang lain itu enggak usah, jadi cuma hanya 2 itu saja. Bedanya itu yang diganti dari yang sebelumnya. Nah, jadi seperti ini.
kita yang desimal itu kita ganti 0. Setelah itu yang measure kecuali kita ganti nominal kecuali total X sama total Y kita ganti dengan scale. Baik, langsung saja kita copy tabelnya, lalu kita pindahkan ke data views. Baik, setelah sudah selesai kita salin tabulasi datanya dan kita pindahkan di SPSS, lalu selanjutnya kita buka analyze, lalu kita buka correlate, lalu brief. Setelah itu kita masukkan X1 sampai total X-nya ke variabel. Kita salin dulu. Nah, setelah sudah kita salin lalu kita pindahkan ke variabel dari X1 sampai total X-nya. Lalu kita lihat dari sini, ini sudah version, sudah centang, lalu totaled dan flag signifikan. Lalu kita tekan OK. Nah, jadi ini dia hasilnya dari yang X. Kita lanjut ke yang Y. Kita kembali ke SPSS. Lalu kita pencet analyze, lalu correlate, lalu private. Kita reset dulu. Lalu kita dari X1 sampai dari Y1 sampai total Y-nya kita pindahkan ke variabel. Setelah kita copy, kita pindahkan ke variabel sama seperti sebelumnya. Langsung kita tekan OK. Jadi itu dia cara praktek uji validitas aplikasi SPSS. Baik, yang selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Kita kembali ke tabel di SPSS yang sebelumnya, lalu kita pencet analyze, lalu scale, lalu reliability analyze. Nah, yang kita X1 sampai X14 kita pindahkan ke item. Kita salin dulu. Setelah kita salin, kita pindahkan ke item. Lalu di sini kita pilih yang alpha. Lalu ke statistik kita pilih yang scale if item deleted. Lalu kita continue, lalu OK. Jadi ini uji reliabilitas. Kita lanjutkan ke yang Y. Kita masuk lagi ke tabel SPS-nya, kita klik analyze, kita klik scale, kita klik reliabilitas analis, kita reset dulu. Lalu kita lanjutkan ke yang Y1 sampai Y6 nya kita pindahkan ke item. Kita salin dulu. Setelah kita salin, kita pindahkan ke kita pindahkan ke item. Di sini tetap sama, kita pilih alpha. Lalu di sini yang statistik sama, kita pilih scale if item deleted. Lalu continue. Lalu kita tekan OK. Nah, jadi ini dia hasil dari uji reliabilitasnya. Kita cek yang Y, yang X sama yang Y.
Nah, selanjutnya yaitu uji klasik. Nah, di uji klasik itu yang diisi hanya X sama Y. Nah, yang diganti itu di bagian measure kita ganti dengan scale, dan di bagian label kita isi dengan yang X kita isi dengan bonus, dan yang Y kita isi dengan motivasi kerja. Nah, sudah. Setelah itu kita ke data views. Nah, kita copy yang total X nya dan total Y nya saja. Kita ke tabulasi data dulu. Setelah kita salin total X dan total Y nya dan kita pindahkan ke SPSS, selanjutnya kita pencet analyze, lalu regresi linear. Bonus X itu ke independen dan motivasi kerja ke dependen. Setelah itu kita masuk ke statistik, kita centang yang koyarometrik sama Dubin sini, lalu yang ini sama yang ini. Nah, ya, setelah selesai kita klik continue, lalu kita masuk ke plot, kita pilih spread itu ke Y, spread itu ke X, histogram, lalu tes. Sorry tadi kebalik, jadi yang spread itu yang X, yang spread itu yang Y. Lalu kita histogram, kita centang. Nah, yang normal problematik kita centang, lalu continue, lalu oke. Jadi ini dia hasilnya dari uji asumsi klasik. Ya, yang ini. Jadi mungkin itu saja dari praktek dari saya untuk aplikasi SPSS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.